adik-adik, berjumpa lagi di sidang anak-anak minggu ini bersama Kak Cia. Nah, adik-adik yang di rumah apa kabarnya nih? Tetap sukacita juga tetap sehat kan? Nah, adik-adik, satu minggu ini kalian apa kabarnya? Juga kalian kemana aja nih? Nah, satu minggu ini kan kita liburan. Semoga liburan kalian tetap menyenangkan, juga tetap bersukacita ya. Dan juga kalau kalian liburannya pergi-pergi, tetap jaga protokol kesehatan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai sidang kita hari ini, kita berseru nama Tuhan sama-sama ya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Kita berseru 3 kali ya. Ikutin Kak Cia yang adik-adik di rumah juga berseru ya, jangan diam-diam aja. Oke? 1, 2, 3. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Nah, adik-adik, setelah kita meluaskan roh kita bersatu dalam doa ya. Kita ambil sikap yang tepat, lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Cia berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk hari ini juga pagi yang baru. Tuhan dapatkan setiap kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terbuka terhadap setiap firman-Mu. Tuhan, bahwa kami memiliki telinga yang mendengarkan setiap firman-Mu, juga mata yang fokus. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah berseru, kita sudah berdoa, saatnya kita berkidung. Nah adik-adik, mari kita berkidung bersama-sama. Nah adik-adik, sekarang kita coba ganti ayah dan ibu jadi papa dan mama ya. Kita coba bersama-sama. Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Kesha. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik sudah diajak menyeru nama Tuhan, berdoa, juga memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya adik-adik mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Kesha mau ajak adik-adik semua berdoa. Maka dari itu, adik-adik ambil sikap doa yang tepat ya. Lipat tangan dan tutup mata. Kak Kesha pimpin doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami. Tuhan, kiranya apa yang diceritakan, Tuhan boleh menjadikan kami anak-anak yang cinta akan Tuhan. Jaga telinga kami Tuhan, telinga yang dengar-dengaran. Jaga sikap kami juga sikap yang tepat. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, ceritanya Kak Kesha ini masih nyambung loh sama cerita dari minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang 10 perintah Allah. Nah adik-adik, sebelumnya kan kita sudah bahas nih 4 perintah Allah. Nah adik-adik ada yang ingat nggak 4 perintah Allah itu apa aja? Kita sebutin sama-sama ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat,
ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, sekarang kita masuk ke perintah yang kelima, yaitu hormatilah ayah ibumu. Jadi adik-adik, sebenarnya 10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2 kategori. 4 perintah pertama itu mengacu kepada Tuhan, dan 6 perintah yang terakhir itu mengacu kepada manusia. Nah, kalau adik-adik juga pernah nonton nih film Musa. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dia membawa berapa loh batu? Ada yang ingat? Dia membawa berapa loh batu ya? Membawa 2 loh batu. Loh batu yang pertama diisi 5 perintah, lalu yang kedua juga diisi 5 perintah. Tadi kan Kak Kesha bilang bahwa 10 perintah Allah ini dibagi 2 antara Tuhan dan manusia. Lalu keempat perintah yang pertama yang sudah kita bahas tentang jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung, terus jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Tuhan. Keempat ini mengacu kepada Tuhan. Tetapi adik-adik kan dibagi 2, berarti 5. Lalu kenapa perintah kelima ini dimasukkan ke loh yang mengacu kepada Tuhan? Padahal kan dibilang hormatilah ayahmu dan ibumu, bukan hormatilah Tuhan Allahmu. Kenapa ya adik-adik? Itu dikarenakan perkara menghormati ayahmu dan ibumu, menghormati papa mama juga mengacu kepada Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Adik-adik berasal dari Tuhan. Melalui orang tua, Tuhan menciptakan adik-adik. Maka dari itu sumbernya adalah Tuhan. Hari ini kita perlu menghormati Tuhan, menghormati ayah, papa, mama kita, ayah, ibu kita. Nah, adik-adik harus tahu nih perbedaannya taat dan menghormati. Kalau taat itu berhubungan dengan sikap kita. Misalnya disuruh makan, ayo makan dulu, nanti udah waktunya makan nih, ayo makan dulu, padahal kita masih asik nonton. Nah, adik-adik tuh taat tuh ikut makan, tapi ternyata di dalam hati adik-adik ngomong, padahal filmnya masih asik, padahal gamenya masih seru, udah disuruh makan. Dalam hati adik-adik ngomong seperti itu. Berarti adik-adik memiliki sikap yang taat tapi belum menghormati. Kalau menghormati, adik-adik mengerjakan di luar, dan di dalam pun adik-adik juga berkata iya, bukan di luar mengerjakan tapi di dalam mengomel. Maka dari itu firman Tuhan, perintah Allah yang kelima menyuruh kita untuk menghormati, bukan mentaati, tetapi menghormati. Karena arti menghormati itu lebih dalam adik-adik, yaitu kita bukan hanya taat nih, disuruh A, kita mengerjakan A, tapi hati kita ngomel. Enggak adik-adik, kalau menghormati kita disuruh kerjakan A, hati kita juga tetap mengerjakan A, tidak mengomel. Itulah yang dimaksud menghormati ayahmu dan ibumu, menghormati papa mama. Adik-adik, ketika kita menghormati papa mama kita, di dalam firman Tuhan, Tuhan menjanjikan sesuatu nih kepada kita. Adik-adik, ketika kita menghormati papa mama, di sana dikatakan Tuhan menjanjikan kebahagiaan dan panjang umur kepadamu, kepada adik-adik semua yang menghormati papa mama. Nah, kepada semua orang yang menghormati papa mamanya, kepadamu ini bukan hanya ditunjuk kepada satu orang adik-adik, tetapi kepada semua yang menghormati papa mamanya. Nah, adik-adik, Tuhan tuh ingin memberkati kita semua. Maka dari itu bagaimana cara menerimanya? Dengan cara menghormati papa mama kita. Karena adik-adik ada ganjaran atau ada akibat ketika kita tidak menghormati orang tua. Di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal pasal 20 ayat 20 di sana dikatakan, Kak Kesha bacakan ya. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Nah, adik-adik, juga dikatakan di Amsal 15 ayat 5, orang bodoh menolak didikan ayahnya. Nah, adik-adik, hari ini Tuhan mau memberkati kita. Cara kita menerima berkat dari Tuhan adalah dengan menghormati papa mama kita. Orang yang menghormati papa mamanya adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Adik-adik mau kan diperkenan oleh Tuhan? Maka dari itu kita belajar ketika orang tua kita berbicara apa, kita belajar mendengarkan, juga belajar menghormati orang tua. Karena
Karena adik-adik di dalam firman Tuhan juga ada beberapa catatan anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Nah adik-adik, mungkin teman-teman kita juga ada yang tidak menghormati orang tuanya. Kita tidak boleh sedemikian ya. Kita cukup berdoa untuk teman kita, juga berdoa untuk diri kita sendiri supaya hari demi hari kita memiliki penghidupan yang menghormati orang tua kita, mendengarkan perkataannya mereka. Adik-adik, Kakesya yakin dan percaya perintah-perintah selanjutnya, dari perintah-perintah yang kemarin, perintah-perintah yang selanjutnya terus menuntun kita menjadi anak-anak yang diperkenan Tuhan. Maka dari itu diingat ya adik-adik, perintah pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat, dan kelima. Yang kelima yang kita bahas hari ini adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan dilupain ya adik-adik, karena minggu depan masih bersambung lagi nih tentang 10 perintah Allah, perintahnya yang keenam. Nah adik-adik, Kakesya berharap dari firman Tuhan ini tentang perintah Allah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, bukan hanya kita dengarkan aja, perintah yang kelima dari 10 perintah Allah itu hormati ayahmu dan ibumu, bukan hanya tahu, tapi adik-adik kita juga perlu praktekkan. Karena apa? Ketika kita menghormati ayah dan ibu kita, Tuhan memberikan satu janji, yaitu kita akan bahagia dan umur kita akan panjang. Men, adik-adik, cerita Kakesya sampai di sini. Semoga adik-adik semua yang mendengarkan bisa langsung mempraktekkan ya, menghormati orang tua, menghormati kakak, menghormati guru-guru di rumah, di sekolah, menghormati orang tua dan kakak di rumah. Nah, adik-adik, cerita Kakesya sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Nanti ada kakak yang akan memberikan ayat hafalan. Nah, kiranya melalui ayat hafalan nanti adik-adik semakin terkesan dengan perintah yang kelima ini. Terima kasih adik-adik. Wah, puji Tuhan ya adik-adik atas firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita sudah memasuki perintah yang kelima dari 10 perintah Allah. Ya, perintah kelima ini mengatakan bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita, menghormati papa dan mama kita. Nah, adik-adik, jika 4 perintah sebelumnya, perintah 1 sampai ke 4 ini mengatur hubungan kita dengan Tuhan, perintah kelima ini mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, terkhususnya papa dan mama kita. Tetapi perintah kelima ini tetap masuk ke dalam bagian yang pertama adik-adik dari 10 perintah. Kenapa ya? Karena jika kita menghormati papa mama kita juga berarti menghormati diri Tuhan sendiri. Karena papa mama kita adalah sarana yang dipakai oleh Allah sendiri, dipakai oleh Tuhan supaya kita juga ada di sini. Jadi sumbernya juga kembali kepada Tuhan. Jadi kalau kita menghormati papa mama kita, berarti kita juga menghormati diri Tuhan sendiri. Tetapi begitu juga kalau kita tidak menghormati papa mama, kita juga tidak menghormati diri Tuhan. Nah, adik-adik, menghormati ini juga bukan sekedar taat, bukan sekedar menurut saja. Ya, kalau kadang nih kita disuruh belajar, wah ya kita tetap belajar nih, tapi ada perasaan yang jengkel, dan perasaan, kenapa sih aku disuruh belajar terus? Nah, itu berarti bukan menghormati. Mungkin kita taat tetap belajar, tapi itu tidak menghormati. Menghormati itu berarti bahwa sikap dan di batin kita selaras, semuanya harus taat, semuanya benar-benar tunduk. Nah, ada contoh juga ya yang sangat baik di dalam Alkitab, yaitu Ishak ya. Dia adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Tidak sekedar taat, dia juga menghormati. Tindakan dan juga apa rasaannya di batinnya itu benar-benar selaras, benar-benar sama, benar-benar menunjukkan bahwa dia menghormati ayahnya, yaitu Abraham. Nah, adik-adik, ketika kita menghormati orang tua kita, tidak ada ruginya sama sekali. Bahkan Tuhan juga memberikan berkat ya, seperti dikatakan bahwa kita akan berbahagia, kita akan panjang umur, ya kita akan diberkati oleh diri Tuhan ketika kita menghormati orang tua. Tetapi begitu pula sebaliknya, kalau kita tidak menghormati, maka pelita kita akan padam. Sangat sedih ya adik-adik ya. Banyak ganjaran juga yang Tuhan berikan. Kita juga tidak akan diberkati oleh Tuhan bila kita tidak menghormati orang tua kita. Jadi apa yang kita harus lakukan hari ini sebagai anak-anak Tuhan?
menghormati orang tua sama seperti kita juga menghormati diri Tuhan sendiri. Nah, adik-adik supaya terus ingat nih bahwa kita perlu terus menjadi anak-anak yang menghormati papa mama kita. Kita akan hafal ayat. Ayatnya ada di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Di kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Adik-adik boleh dibuka dulu Alkitabnya di dalam Perjanjian Lama ya, di Keluaran pasal 20 ayat 12. Kita baca dulu sama-sama 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Kita ulangi sekali lagi ya, 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Nah, adik-adik bisa dihafalkan lebih lanjut lagi ya perintah kelima ini dengan boleh minta bantuan mama, papa, atau kakak ya. Boleh sekali dihafalkan lagi karena kita harus senantiasa mengingat ya bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Nah, adik-adik, sidang kita sampai di sini. Kita tutup di dalam doa ya. Kita lipat tangannya, matanya dipejamkan. Kita seru nama Tuhan dulu 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau senantiasa menjadi anak yang menghormati ayah dan ibu kami. Kami mau Tuhan menghormati diri-Mu juga. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami cinta padamu. Amin. Sampai jumpa di sidang anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.